Baik, selamat pagi, Pak Richard. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada yang pertama ada Nadine, kemudian ada Salsabila Rizky, kemudian ada saya Ageng, ada Bunga dan ada Clarissa. Dalam presentasi kami terdapat dua konten. Yang pertama ada test of control dari Roger Company dan substantif test of transaction dari Desert Company. Sebelumnya untuk pengantar Roger Company, dalam Roger Company ini kelompok kami adalah bagian dari engagement team yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan Roger Company. Roger Company telah menjadi klien firma Anda selama bertahun-tahun dan firma saya ini jarang menemui masalah dengan mereka. Tugas saya sebagai salah satu auditor diuraikan melalui problem-problem berikut ini. Yang pertama, test of control dari problem 1. Nah, di sini kelompok kami melakukan audit dari transaksi piutang dari tabel AR Roger Company dengan asumsi confidence adalah sebesar 95%, upper error limit adalah 9%, dan expected error rate adalah sebesar 5%. Kemudian langkah pertamanya tuh membuka tabel Roger Company AR, kemudian pilih sampling, dan pilih sample records, dan kemudian window sample akan muncul. Kemudian pastikan record adalah yang dipilih dalam sample type yang ini, di sample type ini. Kemudian pada sampel parameter klik opsi random yang ini. Lalu klik pada tombol size dan muncul box size dialog. Dan nanti diisi data-data tadi yang sudah disebutkan di awal dengan confidence 95, kemudian population 402, upper error limit adalah 9, dan expected error rate sebesar 5. Lalu klik calculate dan klik OK. Dan nanti akan muncul hasil dari perhitungan tadi. Nah, dari 402 random sampel tadi, sampel yang diambil untuk pengujian TOC adalah sebesar 175 sampel saja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang problem 2 Roger Company. Pada problem 2 ini diasumsikan bahwa data elektronik itu sulit untuk diperoleh dan klien akan mengumpulkan data elektronik hanya untuk sampel yang dipilih pada problem 1. Nah, pada problem 1 sendiri telah disebutkan oleh teman saya bahwa sample size atau ukuran sampelnya adalah sebesar 175 sampel. Nah, kemudian pada problem 2 ini, kita diminta untuk melakukan evaluasi efektivitas kontrol bahwa tanggal faktur harus selalu mendahului tanggal jatuh tempo. Nah, untuk mengetahui keefektifan kontrol tersebut, maka sebelumnya perlu diketahui seberapa banyakkah jumlah sampel faktur account receivable yang memiliki tanggal sebelum tanggal jatuh tempo. Untuk melakukannya, diperlukan langkah sebagai berikut. Boleh next? Yang pertama adalah membuat filter di tabel Roger AR sampel. Nah, untuk membuat filter sendiri perlu dilakukan klik pada icon Edit View Filter hingga jendela Edit View Filter tersebut terbuka. Nah, icon tersebut terletak di sebelah kiri kolom filter, atau jika dilihat di layar adalah icon yang ditandai oleh kotak berwarna orange. Boleh next? Nah, berikut adalah jendela Edit View Filter. Setelah jendela tersebut terbuka, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar kanan atas. Kemudian karena kita ingin mengetahui berapakah jumlah sampel yang memiliki tanggal lebih kecil dari tanggal jatuh tempo, maka pada kolom expression perlu dituliskan rumus seperti pada di gambar kanan bawah, yaitu rumus invoice date kurang dari due date yang dapat dilakukan secara ketik manual atau dapat melakukan double klik invoice date pada kolom available field, kemudian membubuhkan tanda kurang dari dan double klik kembali pada due date pada kolom available file. Nah, setelah expression terisi, kemudian klik tombol OK. Boleh next?
Nah, setelah dilakukan edit filter, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar kiri atas, di mana dapat diketahui bahwa Roger AR sampelnya adalah tanda tanya per 175. Nah, untuk memunculkan hasil atau jumlah dari tanda tanya tersebut, maka dapat dilakukan klik pada menu toolbar Analyze dan memilih Count Record seperti pada gambar di kanan bawah. Nah, setelah diklik akan muncul jendela count lalu klik tombol OK. Boleh next. Nah, setelah tadi melakukan klik pada tombol OK, akan muncul tampilan seperti pada layar. Dapat diketahui bahwa keterangan Roger AR sampel yang berada di pojok kiri bawah itu berubah menjadi 152 per 175 dan tidak lagi tanda tanya per 175. Hal ini berarti terdapat 152 faktur AR yang memiliki tanggal sebelum jatuh tempo dari 175 faktur AR yang dipilih menjadi sampel. Nah, kemudian pada pertanyaan nomor 2 ini kita diminta untuk mencari banyak pengecualian yang ada untuk kontrol. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya bahwa kontrol yang dipilih yaitu tanggal faktur harus selalu mendahului tanggal jatuh tempo. Maka untuk mencari pengecualiannya dapat dilakukan pengurangan dari 175 sampel dikurangi hasil 152 pada perhitungan sebelumnya. Kemudian akan mendapatkan hasil 23 sampel yang berarti dari 175 sampel faktur AR yang dipilih, terdapat 23 faktur yang memiliki tanggal setelah jatuh tempo. Jadi pengecualiannya adalah 23 sampel. Boleh next. Nah, kemudian kita akan melakukan evaluasi kesalahan atau evaluate error. Nah, untuk mengevaluasi kesalahan tersebut diperlukan klik pada menu toolbar sampling, kemudian klik evaluate error seperti pada gambar di kiri atas. Nah, kemudian akan muncul jendela evaluate yang seperti pada gambar di kanan bawah. Kemudian pada jendela evaluate tersebut harus dipastikan bahwa record itu adalah jenis sampel yang dipilih. Kemudian kita perlu memasukkan parameter yang sesuai, di mana confidence-nya diisi 95, sample size-nya diisi 175, dan number of errors diisi 23, seperti perhitungan pengecualian sebelumnya. Selanjutnya, klik tombol OK. Boleh next. Nah, setelah dilakukan klik pada langkah sebelumnya, akan muncul tampilan seperti pada gambar, di mana dapat diketahui bahwa upper error limit frekuensi adalah sebesar 18,62%. Nah, hasil upper error limit frekuensi ini dapat diidentifikasi untuk menentukan apakah kontrol bahwa tanggal faktur harus selalu mendahului tanggal jatuh tempo itu sudah efektif atau belum. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu mengetahui dasarnya terlebih dahulu, di mana keefektifan kontrol itu diidentifikasi dengan melakukan perbandingan antara upper error limit dengan upper error limit frekuensi. Apabila upper error limit frekuensi itu tidak melebihi upper error limit, maka kontrol dijalankan secara efektif. Sebaliknya, apabila upper error limit frekuensi itu melebihi upper error limit, maka kontrol yang diterapkan itu tidak berjalan secara efektif. Nah, seperti yang ditampilkan di layar, diketahui bahwa upper error limit frekuensi kan 18,62%. Sedangkan pada problem 1 disebutkan bahwa upper error limitnya adalah 9%. Nah, dari perbandingan kedua hal tersebut, maka disimpulkan bahwa upper error limit frekuensi melebihi upper error limit, yang berarti kontrol yang ada pada Roger Company itu berupa tanggal faktur harus selalu mendahului tanggal jatuh tempo itu belum dapat dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, Roger Company harus membuat langkah-langkah perbaikan atau memperbaiki kontrol yang ada dalam organisasinya agar keefektifan kontrolnya dapat tercapai. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk ke problem yang ketiga, yaitu mengenai menghitung sample size yang sesuai dengan menggunakan monetary unit sampling. Boleh next. Nah, langkah-langkah dalam hasil ini, yang pertama kita akan membuka dulu tabel Roger Company AR, kemudian boleh next. Kemudian kita di sini akan menjumlahkan amount field terlebih dahulu. Nah, untuk langkah-langkahnya, untuk menjumlahkan amount field ini, kita memilih menu analyze dulu, kemudian pilih total field. Nah, di dalam menu totalnya nanti ada
kita perlu untuk mengklik bagian amount, kemudian kita klik OK. Dari hasil penjumlahan itu, boleh next. Nah, hasil penjumlahan amount field ini akan menunjukkan sebesar 489.930,33. Boleh next lagi. Kemudian setelah itu kita akan memilih menu sampling, kemudian lanjut memilih calculate sample size. Boleh next. Kemudian setelah muncul menu seperti yang ada di layar ini, kita mengisi yang sesuai ketentuan yang ada di soal, yaitu kita memastikan untuk memilih monetary dalam main tab, kemudian untuk input kita mengisi confidence sebesar 92%, population sesuai dengan amount field-nya tadi, yaitu sebesar 489.930,33, kemudian untuk materiality sebesar 10.000, kemudian expected total error sebesar 1.500. Kemudian setelah itu kita akan mengklik calculate. Boleh next. Boleh di next lagi. Nah, kemudian di sini kita hasil perhitungan tersebut kemudian akan menghasilkan sampel size yang sesuai itu menurut perhitungan ini sebesar 164. Boleh next. Kemudian kita masuk ke problem nomor 4. Di sini kita akan membuat Roger Company MUS sampel dan menghitung berapa banyak sampel yang tercatat. Boleh next lagi. Kemudian langkah yang pertama, seperti yang problem 1, kita akan memilih menu sampel, kemudian kita pilih sampel record, kemudian boleh next. Nah, nanti akan muncul tab sampel seperti yang ada di layar. Pada tab sampel ini, pastikan untuk memilih MUS sebagai tipe sampel dan fixed interval sebagai parameter sampel. Kemudian isi interval value sebesar 2.980,23 seperti yang sudah terhitung di problem yang nomor 3. Kemudian start sesuai yang di soal sebesar 350 dan mengosongkan cutoff. Kemudian beri judul tabel sebagai Roger Company MUS Sample, kemudian klik OK. Boleh next. Nah, hasil perhitungan ini nanti akan menunjukkan bahwa sampel yang tercatat itu sebanyak 155 sampel. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami untuk perhitungan SQL software untuk test of control dan substantive test. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.